Nama saya Sinta Ratna Ayu dari kelas 11 TKJ 3. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang kasus korupsi Tata Niaga Timah yang menyebabkan kerugian sekitar 271 triliun, yang menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan mempelajari latar belakang kasus, pihak-pihak yang terlibat, kronologi singkat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap negara, lingkungan, dengan menggunakan pendekatan unsur 5W1H. Kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022 yang menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Nilai yang diperkirakan mencapai 271 triliun. Beberapa tokoh yang banyak diberitakan dalam kasus ini diantaranya yang terlibat yaitu Harvey Moies, Helena Lim, Mochariza Fahlesi Tabrani, Emil Emindra, dan ada juga Alwin Albar. Dugaan kasus korupsi ini berlangsung pada periode 2015 sampai 2022, 7 tahun lamanya. Sedangkan penyelidikan dan penetapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2024. Kasus ini terjadi di wilayah pertambangan timah yang termasuk di dalam IUP PT Timah Tbk, terutama di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kasus ini terjadi karena penyalahgunaan tata niaga timah, kerjasama yang tidak sesuai ketentuan, serta aktivitas penambangan yang menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Menurut penyelidik, sejumlah pihak yang diduga membuat kerjasama dan perusahaan yang digunakan untuk mengumpulkan serta mengelola komoditas timah di wilayah pertambangan PT Timah. Kegiatan tersebut kemudian diduga dilakukan tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang besar. Kasus korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat merusak lingkungan dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah analisis Assoca dari kasus tersebut. A. Ability atau kemampuan. Kemampuan yang dimiliki pemerintah dan aparat penegak hukum terlihat dari keberhasilan Jaksa Agung dalam mengungkapkan jaringan korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Penyelidik mampu mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap banyak pihak, serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, pemerintah memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem pengawasan melalui penggunaan teknologi digital dan penguatan regulasi sektor pertambangan. Yang kedua ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam menangani kasus ini diantara lain yaitu 1. Adanya lembaga penegak hukum yang kuat seperti Kejaksaan Agung. 2. Dukungan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi. 3. Dukungan masyarakat dan media yang aktif mengawasi jalannya proses hukum. 4. Adanya ahli lingkungan yang dapat menghitung jumlah kerugian negara dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Kasus ini memberikan beberapa peluang positif, yaitu 1. Menjadi momentum reformasi tata kelola pertambangan nasional, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, memperkuat sistem pengawasan terhadap izin usaha pertambangan. Yang keempat, menjadi pelajaran bagi pejabat dan pengusaha agar tidak melakukan praktik korupsi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Apabila dimanfaatkan dengan baik, kasus ini dapat menjadi titik awal perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Yang keempat, C. Kultur atau budaya. Kasus ini menunjukkan masih adanya budaya yang kurang baik dalam pengelolaan kekayaan negara seperti 1. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. 2. Praktek kolusi antara pihak tertentu. 3. Kurangnya integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. 4. Orientasi
pada keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan budaya anti korupsi, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan keluarga. Yang terakhir, A. Agility atau kecerdasan dalam bertindak. Dalam menghadapi kasus seperti ini, pemerintahan perlu bertindak cepat melalui 1. Penguatan sistem pengawasan pertambangan. 2. Digitalisasi perizinan pertambangan. 3. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. 4. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. 5. Pemulihan lingkungan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Langkah cepat yang tepat dapat sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik berdasarkan prinsip dasar Pancasila. Kasus korupsi timah ini paling signifikan melanggar sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tindakan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, merugikan masyarakat, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan sila kelima Pancasila, penyelesaian kasus korupsi 271 triliun harus menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui proses hukum yang adil, pengembalian kerugian negara, penyitaan aset, hukuman yang setimpal bagi pelaku, serta langkah-langkah pencegahan agar kesejahteraan masyarakat dapat terlindungi. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.